Boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Saya udah nyimak Bang Jumaini dari tadi. Mungkin dengan kata lain bisa dibilang gini, Bang, tentang iman Kristen. Saya Kristen. Di dalam beriman, kita tidak boleh mengandalkan akal. Mungkin itu sebutan lainnya. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan akal, Tuhan itu bisa melakukan banyak hal yang di luar jangkauan akal manusia. Mungkin itu kalimat yang lebih cocok untuk yang dibilang Bang siapa tadi, Kepas ya? Iya. Kita tidak bisa mengandalkan akal. Kenapa? Banyak hal yang bisa dilakukan Tuhan yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi gini kawan, ketika Anda mengatakan tidak bisa mengandalkan akal, berarti itu sama halnya Anda memfitnah Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Karena dengan akal kemudian manusia justru bisa mengenal Tuhannya. Kalau orang mati akal tak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Makanya banyak yang menyembah pantat sapi, banyak yang menyembah kemudian kulkas, ada yang menyembah kain horden. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Akal ini adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara makhluk kita dengan makhluk yang lain. Manusia yang berakal mengembangkan beragam konsep. Simbol-simbol yang ada mampu manusia berikan makna-makna tertentu. Bahkan akal terus mencari kebenaran, menggali kebenaran yang baru. Jadi akal ini dititipkan oleh Tuhan sebagai cahaya yang mencerahkan, yang menjadikan garis pembeda. Akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Iya, betul. Untuk apa? Ya, untuk mencari Tuhan. Akal itu. Akal kita pakai untuk mencari Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan yang ditemukan tanpa melalui proses akal, itu bukan Tuhan. Percaya sama saya. Oke, Makanya Bang. Yesus Gini, titip Bang. pesan di Matius 22 itu, kasih Tuhan dengan akal. Gitu saudara. Aku yakin abang ini udah banyak baca Alkitab ya. Mungkin abang dengar, abang udah pernah baca itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu, katanya. Betul itu dalil, betul itu masuk akal itu. Makanya kalau menurut saya, kita tidak bisa mengandalkan akal gini, Bang. Macam abang bilang tadi, mata, telinga, itu semua terhubung ke akal kita. Betul? Ya. Tapi ada kuasa Tuhan yang bisa kita buktikan yang di luar akal. Contoh, Bang, gravitasi bumi. Ada nggak? Ada nggak gravitasi bumi? Ada. Nah, Jelas tapi bisa ada. kalau kita misalnya orang bodoh yang belum mengetahui itu sampai sekarang, bisa itu kita buktikan atau bisa itu kita cari tanpa kuasa Tuhan. Saudara, Al-Quran saya membahas tentang isyarat-isyarat tentang adanya gravitasi bumi. Contoh, surah Al-An'am ayat 59, surah Al-Hajj ayat 65, surah Al-Baqarah ayat 74, surah Luqman juga menjelaskan tentang itu. Ini Al-Quran, wahyu Tuhan ini. Dan itu dibenarkan oleh sains. Kalau sudah berbicara sains, berarti sudah berbicara logika, berbicara rasio. Itu kawan. Ini loh, Bang. Nah, apalagi? Siapa yang bisa buat gravitasi bumi itu? Ya pencipta alam semesta inilah pasti. Siapa yang bisa buat medan magnet itu?
Ya, pencipta Apa yang alam semesta inilah pasti. Magnetik itu. Pencipta alam semesta kita lah pasti. Ya. Maksudnya gini bang, kami makanya saya bilang tadi, maksudnya bukan mematikan akal atau menghilangkan akal. Lah itu di ajaran Kita dalam Paulus percaya begitu. Tuhan, beriman itu Halo, nggak bisa mengandalkan akal. Selamat Mungkin itu pagi. kalimat yang lebih cocok. selamat pagi. Ya, masalahnya Paulus yang mengajarkan itu. 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau Paulus maksudnya gini bang, dia kan orang terpelajar. Kesemuanya itu diabaikannya demi mengikut Yesus. Itu maksudnya di tulisannya itu. Nah, iya maksudnya dia meninggalkan pemikiran dan kecerdasan kan? Halo, Artinya bagi Paulus itu lebih berharga keselamatan jiwanya daripada semua yang didapatkannya di bumi. Itu. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada keselamatan kalau akal nggak berfungsi? Alat untuk kembali menemukan Tuhan itu cuma akal, nggak ada yang lain. Balik lagi kita nih bang. Ya itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Makanya saya katakan kalau orang tidak menggunakan akal sehat, cuman iman saja, kain horden pun bisa jadi Tuhannya. Kan gitu. Yang penting saya percaya, akal saya matikan. EGP dengan akal. Kan akal tidaklah menjadi alat untuk sampai kepada Tuhan. Itu keliru. Justru hanya orang yang berakal lah yang kemudian bisa menemukan Tuhannya. Kalau orang tidak berakal, apapun yang disuguhkan neneknya, kakeknya, nenek moyangnya, itulah yang dia sembah. Karena tidak menggunakan akal. Padahal Yesus menitik beratkan kepada akal. Kasihi Tuhan, taati Tuhan dengan akalmu. Berarti akal yang harus menjadi dimensi awal untuk sampai kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau tidak menggunakan akal, karena fasilitas sudah disediakan oleh Tuhan. Yang bertuhan, tidak bertuhan, yang menyembah Tuhan atau yang menyembah pohon, semuanya dikasih oksigen. Yang tidak bertuhan ataupun yang bertuhan, semuanya bisa menikmati apa yang ada di atas muka bumi ini, fasilitas yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga kenyamanan itu muncul. Nah, untuk untuk menemukan kemudian jati diri, konsep bertuhan yang benar itu, apa yang menjadi dimensi tolak ukurnya? Ya akal, saudara. Anda punya iman, Islam punya iman. Apa tolak ukurnya untuk mengukur iman kita mana yang benar? Iman akal. Gak mungkin yang lain. Ya itu makanya aku bilang tadi bang, kalau Kristen nggak cukup akal. Nah, lalu bagaimana caranya Kristen mengatakan tidak cukup akal sementara dilampaui? Itu maksudnya bang. Saudara, sebelum Anda melampaui akal, maksimalkan fungsi akal dulu. Yang Anda katakan tidak semuanya akal, itu sudah betul itu. Itu sudah betul. Masalahnya akal Anda tidak Anda konekkan dulu. Anda mematikan akal, lantas kemudian memainkan iman. Setelah iman Anda bertolak belakang dengan akal, muncul istilah akal-akalan. Kan begitu poinnya. Ya iya dong. Mana bukti akal-akalannya? Kenapa Tuhan Anda itu mati? Apa akal-akalannya? Karena pada saat itu dia adalah manusia. Akal-akalan itu. Sedangkan Tuhan itu dalam kitabnya Yahudi atau di dalam Islam, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, jadi akal sudah mati di sana. Karena terlanjur diimani, maka dimainkanlah yang disebut akal-akalan. Muncullah konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Apakah itu disifati Tuhan? Adakah Tuhan bisa mati? Adakah Tuhan itu punya kekurangan? Adakah Tuhan itu bisa jadi makhluk? Enggak ada kan? Menurut logika. Tapi karena Anda sudah terlanjur Yesus sudah rencana Allah dari jauh itu. Nah, itu dia. Itu iman Kristen. Itu dia. Ini kalau saya kejar Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data. Kalau Tuhan sudah merencanakan membunuh Yesus. saudaraku Juma, saya lagi dong. Oh iya Sensei, silakan. Oh silakan. Silakan Sensei. Mute-nya dibuka, Bang. Mute-nya, mute. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih saya sudah diberikan waktu dengan saudara saya Juma.
Sebelumnya saya sebelum sampai ke tadi masalah iman dan akal, itu saya mau kasih informasi dulu ke saudaraku Juma. Kemarin saya ketemu sama Insinyur Farhan. Itu kita Oh iya, 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 pertemuan iya. Masya Allah. ketua-ketua umum perguruan, 25 perguruan. Biasanya cuma 24. Black Panther nggak ada. Tapi kemarin ketua umum kita Pak Hadi Cahyanto bilang, "Woi, sekarang kita udah genap, udah penuh." Nah, muncul Beliau Pak Farhan. beliau muncul. Oh iya, Nah, Masya Allah. Black Panther. Saya bilang, "Nggak ada ini. Nanti ada cerita, nanti saya kirim foto-fotonya, ya." Oke, iya, Kita Sensei. lanjut masuk ke tadi yang saudara Juma sampaikan masalah Matius 22 ayat 27 ya. 37 kayaknya. Oh, 37 ya. Siap. Jadi gini, kenapa orang Kristen dibilang iman dulu? Kan itu Yesus sendiri yang ngomong. Akal itu nanti setelah nomor 3 ya kalau kita lihat ya. Yesus bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, baru segenap akal budi. Nah, akal budi ini nanti setelah iman. Iman kan muncul, percaya kan muncul dari hati, bukan dari pikiran. Ya. Nah, baru berlogika lah kita. Baru logika. Sebab logika itu terbatas. Kalau kita mau bermain logika untuk percaya kepada Tuhan tidak cukup, ya. Jadi kita harus memakai roh atau iman. Nah itu, kan Yesus bilang, kasihilah, itu hukum yang pertama dan utama. Pertama itu kita imani. Sebab Abraham tidak dijuluki bapak orang berakal, tapi Abraham dijuluki bapak orang beriman. Jadi dia percaya dulu bahwa ada Tuhan. Nah gitu. Bukan dia akali dulu, sebab akal itu terbatas. Maka itu hukum pertama dan utama itu Yesus tekankan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dulu. Kan kita kalau bicara hati itu kan tidak bisa diselami dengan akal, ya. Karena itu sudah di luar akal, ya. Karena akal kita terbatas. Maka itu hukum pertama dan utama Yesus tekankan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budimu. Bukan langsung kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, nggak ada. Nah itu. Iman tuh berbicara di dalam hati, ya. Kepercayaan tuh dari hati dulu, bukan dari akal lah gitu. Baru setelah kita percaya, baru kita berakal. Sebab akal itu sangat terbatas. Sebab ada kita memahami Tuhan dengan memakai fisik tidak cukup. Kita harus memakai metafisik. Metafisik itu di luar akal, ya. Seperti maaf ya, Yesus naik ke surga itu nggak masuk akal, ya. Jadi Loh. Mana beliau? Kena peringatan, kena pelanggaran itu. Kena pelanggaran parobetnya. Kira gini deh, terakhir dari saya Bang Juma, assalamualaikum Iya. Bang. Silakan, Cuma silakan. begini, saya tadi tertarik itu dengan kalau bicara diskusi begini tadi. Tapi kalau soal debat bertafsir menafsir itu saya tidak tertarik begitu. Jadi dari saya begini, apa namanya? Kalau karena ini mau untuk diskusi iman ya lintas agama, buat saya, bagi saudara saya yang beragama Islam, jalankan ajarannya itu dengan baik. Jadi kemudian dari kami juga seperti itu, ya kita tetap bersatu dalam kebinekaan kita. Itu dari saya Bang. Oke, Jadi, alhamdulillah ya. Makasih bang. Makasih. menjalankan iman kita dengan baik itu jauh lebih penting lah daripada kita diskusi nggak ada ujung begini tentang iman gitu kan nggak ada ujungnya itu Bang. Iya, thank you. Ya, jadi saya pamit. Saya terakhir menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Makasih. saudara kita yang beragama Muslim. Semoga amal ibadah puasa ini dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam saudaraku. Makasih. Makasih. Baik, saya tanggapi sebelum Sensei Robert naik lagi ya, mengenai yang ada di dalam kitab Lukas tadi, yang mana
sensei kita ini, sensei saya ini, itu kemudian berbicara bahwasanya yang pertama itu bukan akal tapi hati. Saya tepuk tangan dulu untuk Sensei Robert. Mudah-mudahan Sensei masih mendengarkan di bawah. Ketika berbicara mengenai iman, Sensei, dan Anda jadikan tolak ukurnya adalah hati, manusia tidak akan pernah bisa membohongi hatinya. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengasihi Tuhan dengan hati, dengan mendudukkan kemurnian kalbu ini sebagai tolak ukur kebenaran, ketika Tuhan itu Anda imani menjadi bayi? Apakah hati Anda bisa menerima itu? Pasti tidak. Makanya Al-Quran sangat menitik beratkan kebenaran itu terhadap hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ucapan itu landasan hati. Ketika hati ini berbicara, maka apa yang terlontar keluar itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana mungkin Anda ingin mengasihi Tuhan, sedangkan Anda memiliki sembahan seorang bayi, dan itu tidak masuk di dalam hati Anda. Hati Anda akan menolaknya. Dalam hati Anda, ini tidak mungkin Tuhan. Tapi karena sudah terdoktrin, terdogma, hati Anda kemudian buta. Inilah yang dikatakan Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati Anda buta. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan akal memang belakangan, yang pertama itu adalah iman. Oh tidak, hati itu berbeda dengan iman, Sensei. Hati dan iman itu berbeda. Itu adalah dua komponen yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Mereka memiliki makam-makam, kedudukan-kedudukan, stasiun-stasiun yang berbeda, dan punya tempat-tempat yang berbeda pula. Jangan Anda satukan antara hati dengan iman. Iman yang betul adalah iman yang tidak bertolak belakang dengan hati. Itu bagaimana Anda bisa mengatakan hati itu adalah iman? Enggak, beda. Beda. Antara iman dan hati itu beda. Kalau iman salah, hati menolak. Makanya Al-Quran mengatakan, liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-Quran saya menerangkan itu, sehingga Allah akan mengasap orang-orang munafik. Kenapa Allah mengasap orang munafik? Karena lisannya, perbuatannya tertolak oleh hatinya sendiri. Ini kita belum berbicara mengenai akal loh, baru hati. Sensei sudah salah di situ. Maaf, saya bukan mau mengajari. Kalau di bela diri, Sensei lebih tinggi dari saya itu pasti. Tapi kalau dalam hal kebenaran, mohon maaf, ya kita harus duduk bersanding. Dan kemudian kita ukur esensi kebenaran yang kita tuangkan melalui lisan kita. Biar orang yang menilai. Hati ini nggak bisa dibohongi, Sensei. Bagaimana mungkin kemudian hati Anda bisa membuka diri? Membuka ketika dikatakan Tuhan datang dalam rupa bayi imut. Lalu hati Anda mengatakan, oh itu betul. Oh itu adalah kemunafikan. Ini yang hati-hati di Islam. Makanya Islam itu dikatakan sebagai jalan keselamatan rahmatan lil alamin, karena seluruh komponen yang ada unsur keislamannya, tolak ukurnya itu hati, dan kebenaran itu wahyu dengan penggarisan akal. Tidak bisa tidak, gak boleh ditawar-tawar itu. Makanya kalau ada hati ucapan tidak bersamaan, Allah mengancam orang-orang itu. Liyu'azziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sehingga Allah akan mengasap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa dia disebut munafik kemudian? Karena hatinya dia bohongi.
Jadi tolak ukur iman itu berbeda ketika Anda mengatakan kasihilah Tuhan dengan hati. Beda iman dengan hati, sensei. Mohon hormat ini, salam hormat dari saya ini muridmu. Tidak bisa kemudian sensei mendudukkan bahwa iman itu hati. Oh no, salah. Salah itu. Hati itu cahaya, kalbu. Yang mana kalbu ini memiliki ritme ketukan yang bersumber dari akal. Begitu juga akal akan mendeteksi ritme hati untuk bekerja kemudian menghasilkan manifestasi kebenaran dan menghasilkan manifestasi kesalahan. Tidak abu-abu. Salah yang salah, benar yang benar. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bahwa hati itu adalah iman. Enggak. Bagaimana mungkin dalam hati saya melihat sebuah ada benda berupa cincin. Benda berupa cincin. Hati dan pikiran saya sudah kompak mengatakan ini cincin. Hati saya mengatakan yes, itu cincin. Akal saya melihat itu cincin. Dibenarkan oleh panca indera yang lain, yes itu cincin. Iman saya mengatakan itu adalah kupu-kupu. Tidak bisa. Mata Anda ketika melihat Maria melahirkan, mata Anda mengatakan ini manusia. Ketika Anda olah apa yang dicerna oleh panca indera Anda itu masuk ke dalam hati, hati Anda akan mengatakan yes ini manusia. Akal bekerja, mesin penggeraknya kemudian notnya dibunyikan pelatuknya oleh hati. Satu kata, satu rasa. Itu adalah manusia yang keluar dari rahim Maria. Iman mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Beda sensei. Mohon maaf, beda antara iman dengan hati. Beda. Ya. Jadi ya itulah yang saya katakan tadi sekali lagi. Level apapun kalau orang itu sudah Kristen, cuman gak enak aja ya saya ngomong. Jadi Yesus sekali lagi ketika mengatakan bahwa kebenaran itu, mengasihi Tuhan itu harus dengan hati, Kristen tidak lolos. Saya yakinkan Kristen tidak lolos. Dan segenap jiwa saya yakinkan Kristen tidak jauh, apalagi akal. Makanya saya katakan Kristen itu jauh dari ajaran Yesus. Tapi Kristen itu dekat kepada pengajaran roh yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus. Itu. Jadi sekali lagi sensei kalau masih mendengarkan di bawah, janganlah kita menipu orang dengan mengatakan hati itu adalah iman. No, iman itu adalah buah dari kebenaran hati yang direkam oleh akal. Begitu juga sebaliknya, apa yang kemudian ditelaah oleh akal dibenarkan oleh hati, baru dilahirkan oleh iman yang betul. Anda tidak. Yang keluar dari rahim Maria, manusia, itu akal. Itu iman. Itu hati, itu akal. Itu manusia. Tapi iman Anda mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Apa yang lahir? Tuhan. Itu iman. Tapi kalau hati, itu manusia. Nah, ketika kemudian Anda dengan iman Anda mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud, hati Anda pasti memar. Hati Anda pasti menghitam. Hati Anda pasti membiru. Maka tertolak belakang antara hati Anda dengan iman Anda. Makanya Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Kalian adalah seburuk-buruknya makhluk. Dikasih hati, dikasih akal, tetapi tidak difungsikan dengan baik. Mohon maaf nih, mohon maaf. Itu fakta real. Ketika saudara sensei saya mengatakan yang pertama pernyataan Matius 22 nomor 37 di situ adalah segenap hatimu. Lantas sensei mengatakan itu adalah iman. No. Iman berbeda dengan hati. Iman itu buah dari kerja hati. Ketika iman tidak sesuai dengan hati kita, maka muncul kemunafikan, kebohongan. Makanya Al-Quran mengatakan sebenarnya mereka itu tahu, mereka paham, mereka ngerti, tapi mereka mencoba untuk menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Masuk nggak di dalam hati sensei? Ketika dikatakan Tuhan menjadi anak bayi, masuk gak dalam hatinya? Menerima nggak kalbu Anda tuh? Enggak.
Hati Anda nggak masuk. Ketika Anda sudah jatuh kepada penyembahan kepada manusia bernama Yesus, hati Anda tertidur. Hati Anda kemudian hati Anda tertidur. Itulah yang katakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya buta, tak melihat hati Anda itu. Nah, jadi hati dengan iman, sensei mohon maaf, itu berbeda. Tetapi terkait, berbeda tapi terkait. Iman yang betul masuk hati, masuk dalam hati, sesuai dengan apa yang dalam hati. Tapi iman yang tidak sesuai dengan dalam hati, itu adalah iman yang semu. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara sendiri, iman tanpa perbuatan adalah buta. Betul, tetapi iman tanpa akal adalah gila. Saya kira begitu, saudara-saudara. Silakan. Ya, silakan dibantah Bang. Siapa ini? Halo, Labak, selamat Labak. malam.